Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 330. Sore harinya, Divisi Kejahatan Internet menelepon. Kepala Dong, saya Wang Bo, dari Polisi Internet. Oh, ada apa? Ketika Dong Suebing baru saja dipindahkan ke Kabupaten Yantai, dia bekerja dengan Wang Bo dalam kasus peretasan situs web. Wang Bo mengatakan sesuatu yang mengkhawatirkan. Seseorang mungkin mengetahui keberadaan relik tersebut. Mata Dong Suebing berbinar. Siapa orang ini? Di mana reliknya? Wang Bo memberitahu Dong Suebing bahwa mereka tidak yakin di mana barang tersebut berada, dan bahkan tidak tahu apakah informasi ini dapat dipercaya. Mereka mengetahui informasi ini melalui email, ketika mereka memantau internet. Email tersebut menyebutkan sekilas tentang kasus museum, dan polisi internet segera memeriksa alamat pendaftaran email tersebut. Namun semua informasi yang diberikan palsu, dan tidak ada alamat fisik. Namun Wang Bo tidak menganggap enteng informasi ini, karena dia takut kehilangan petunjuk apapun. Jadi, dia segera melapor ke biro. Tapi Kepala Liang tidak memikirkan hal ini dan meminta Wang Bo memberitahu Kepala Dong. Dong Suebing mendengarkan dan tidak menganggapnya serius juga. Sebagian besar informasi di internet palsu dan mungkin ada yang memasang berita palsu. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Kirimi saya alamat emailnya, dan Anda semua mencoba melacaknya." "Ya," jawab Wang Bo. Alamat emailnya adalah karena Dong Suebing tidak melakukan apa-apa, dia memutuskan untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari petunjuk ini. Dong Suebing segera mendaftarkan akun email Yahoo, dan mengirimkan email ke alamat email tersebut. Dia tidak bertele-tele karena dia tidak percaya orang ini tahu di mana relik itu berada. Di emailnya, dia hanya menulis satu kalimat, "Anda tahu keberadaan relik curian dari Museum Hebei." Beberapa menit kemudian, Sasasa membalas. "Siapa kamu?" jawab Dong Suebing. "Saya mendengar seorang teman menyebutkan tentang Anda dan saya penasaran," Sasasa menjawab. "Teman Pikachu," jawab Dong Suebing. "Ya, di mana reliknya?" Sekitar 5-6 menit kemudian, Sasasa membalas. "Aku tidak tahu, aku berbohong kepada Pikachu." Dong Suebing terus mengirim email kepada orang ini, tetapi Sasasa tidak membalas. Dong Suebing mengerutkan kening dan merasa reaksi orang ini berbeda dengan orang yang suka menyombongkan diri. Dia terlalu berhati-hati dan serius. Dia merasa orang ini mungkin mengetahui sesuatu, dan terus mengirim email. Melihat tidak ada balasan dari orang ini, Dong Suebing memutuskan untuk memberikan iming-iming. "Saya akan memberi Anda 100.000 RMB untuk informasi. Apakah kamu tertarik?" Sasasa akhirnya membalas. "Siapa kamu?" jawab Dong Suebing. "Seseorang yang patriotik." Sasasa. "Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tanyakan pada orang lain. Anda tidak tergerak oleh 100.000 RMB. Dong Suebing berpikir sejenak dan mengirimkan balasan, 1 juta. NV Epsilon Lepen. Di mana setiap kata memicu keajaiban, Sasasa. "Bahkan jika Anda menawarkan 10 juta, saya juga tidak punya informasi untuk Anda." Dong Suebing berkedip. "Bagaimana kalau 20 juta? Harusnya ada informasinya kalau 20 juta ya. Gan, jangan terburu-buru menolak tawaran saya. Saya juga ingin memulihkan relik itu. Jangan khawatir. Jika ada yang bertanya, saya tidak akan menyebutkan nama Anda. Selain itu, yang saya miliki hanyalah alamat email Anda, dan tidak ada yang tahu identitas Anda sebenarnya, bukan? 20 juta, dan Anda bisa memberitahu saya setelah saya memberikan uangnya." "Mari kita bertemu di Hebei." Sasasa tercengang. "Apakah kamu serius?" jawab Dong Suebing. "Tentu saja. Kumpulan relik itu bernilai setidaknya beberapa miliar, 20 juta adalah tawaran tertinggi, tetapi informasi Anda harus akurat." Sasasa menjawab setelah jeda yang lama. "Bagaimana cara kita berdagang?" jawab Dong Suebing. "Mari kita bicara setelah kita bertemu. Anda akan memilih lokasinya." Pihak lain tetap diam. Dong Suebing mulai bertanya-tanya. Tidak ada yang perlu ragu di depan 20 juta. Dong Suebing tidak berniat memberikan uang kepada orang itu, dan hanya ingin menangkapnya untuk diinterogasi. Ketika orang ini dibawa kembali ke kantor polisi untuk diinterogasi, mereka akan mendapatkan semua informasi darinya.
5 menit 10 menit tiba-tiba ada surat masuk baru. Hanya waktu dan alamat yang disebutkan dalam surat. Dong Suebing melihat alamatnya dan letaknya tidak jauh dari biro. Tapi pihak lain ingin bertemu besok. Dong Suebing tidak mau menyerah dan bernegosiasi dengan Sasasa. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu di cabang ICBC di sepanjang Jalan Provinsi Barat 1 jam kemudian. Dong Suebing segera meninggalkan kantornya dan berkendara menuju lokasi. Tepat jam 3 sore, Dong Suebing menunggu di luar bank ICBC. Tapi setelah 10 menit, tidak ada seorang pun yang muncul. Dia mengerutkan kening saat dia melihat arlojinya. Apakah Sasasa berbohong? Sekitar pukul 15.30, seorang pria paruh baya berkacamata berjalan menuju Dong Suebing yang tidak sabar. "Kamu Dong." Pria itu melihat warna kemeja Dong Suebing. Dong Suebing melihat pria itu. "Ya, kamu adalah Sasasa." Dong Suebing mengepalkan tinjunya dan siap untuk menjatuhkannya kapan saja. Dia ingin menginterogasi orang ini secara pribadi karena dia dapat menggunakan kekerasan untuk menyiksanya dan menggunakan bek setelah dia mendapatkan informasi yang dia inginkan. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. "Saya tidak, Sasasa mengirimku kemari." Dong Suebing mengerutkan kening. "Di mana dia? Kenapa dia tidak ada di sini? Bukankah kita sepakat untuk bertransaksi tatap muka? Kamu bisa berurusan denganku." Pria paruh baya itu berhati-hati dan terus memperhatikan sekelilingnya. "Apakah kamu sudah membawa uangnya?" Jawab Dong Suebing. "Tidak ada masalah dengan uangnya, tapi Anda harus meyakinkan saya bahwa informasi Anda akurat. Jika kamu berbohong, aku akan membuang-buang uangku." Dong Suebing berhenti sejenak. "Katakan padaku di mana relik itu pertama kali berada." Pria itu menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, dan bahkan tidak tahu kesepakatan apa yang Anda miliki dengan Sasasa. Dia hanya menyuruhku menyetorkan uangnya. Setelah uangnya masuk, saya akan menelepon dia, dan dia akan berbicara dengan Anda." "Kamu tidak tahu apa-apa." Pria itu menggelengkan kepalanya. "Saya di sini untuk mengumpulkan uang." Orang ini terlalu berhati-hati. Dong Suebing tidak tahu apakah pria ini berbohong atau dia benar-benar Sasasa. "Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya tetap melanjutkan rencananya?" Tetapi jika pria ini tidak tahu apa-apa, percuma saja membawanya kembali, dan Sasasa akan khawatir. Dong Suebing berpikir sejenak dan tiba-tiba mendapat ide. "Baiklah, aku akan mempercayaimu selama ini." Pria paruh baya itu melihat sekeliling dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah Dong Suebing. Dong Suebing mengeluarkan cek dari tasnya dan mulai menulisnya, 20 juta. Di sini. Tangan pria paruh baya itu gemetar saat mengambil cek tersebut. Dong Suebing bertanya, "Kamu bisa memberitahuku informasinya sekarang? Uangnya harus masuk dulu." Pria itu takut ceknya akan terpental dan masuk ke bank ICBC. Buku cek ini diberikan kepada Dong Suebing oleh Kuyun Suan. Seluruh cek dalam buku cek telah ditandatangani dan dicap dengan stempel perusahaan. Yang perlu dilakukan Dong Suebing hanyalah menulis gambar dan menulis kode di atasnya. Perusahaan lelang Hyundai memiliki uang tunai kurang dari 30 juta di rekening bank, dan cek sebesar 20 juta ini tidak akan dikembalikan. Dong Suebing juga tidak khawatir bank akan menolak cek ini. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu keluar dari bank. Dong Suebing tersenyum. "Apakah kamu sudah memeriksanya ke bank?" Pria itu mengangguk dan berkata, "Tunggu, saya akan menelepon sekarang." Dia mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Setelah sambungan tersambung, dia mengatakan sesuatu dan memberikan teleponnya kepada Dong Suebing. "Dia ingin kamu menjawab." Dong Suebing mengambil teleponnya. "Halo, Sasasa." "Ya, itu adalah suara yang serak. Ceknya telah diverifikasi." Dong Suebing tertawa. "Anda telah melihat ketulusan saya. Saya tidak ingin informasi palsu, atau saya akan melacak Anda bahkan jika Anda bersembunyi di barat laut." Sasasa merasa Dong Suebing tidak berbohong. Agar seseorang dapat menyadap emailnya dan mengambil 20 juta tanpa berkedip, dia harus mendapat dukungan yang kuat. Sasasa bahkan mencurigai Dong Suebing ada hubungannya dengan polisi. Kepercayaan sangat penting dalam berbisnis. "Jangan khawatir, saya tidak memberi Anda informasi palsu. Saya mengetahui informasi ini secara kebetulan." Kelompok pria tersebut hanya mengirim satu orang untuk mengemudikan mobil ke Provinsi Shanxi dan meninggalkannya di sana.
Hal ini untuk mengalihkan perhatian polisi. Mereka akan membawa barang-barang tersebut ke luar negeri melalui laut. Dong Suebing mengerutkan kening. Apa kamu yakin? Itu harusnya 80% akurat. Barang-barang tersebut seharusnya masih berada di Provinsi Hebei. Ingat nama kamar mandi ini, Haibing. Ruang tamu ini terlibat dalam kasus ini. Saya tidak tahu bagaimana mereka terlibat dalam hal ini, tapi saya tahu relik itu ada di tangan mereka 2 hari yang lalu. Mungkin mereka membelinya atau karena alasan lain. Apakah kamu punya informasi lebih lanjut? Itu semua yang aku tahu. Dong Suebing menutup telepon dan berteriak, kembali 6 menit. Adegannya berubah. Dong Suebing merasa sedikit pusing, dan saat berikutnya, seorang pria paruh baya berjalan ke arahnya. Apakah kamu Dong? Pria itu melihat ke meja Dong Suebing. Dong Suebing menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, pria paruh baya itu mengangguk dan mencari-cari pria berkemeja bergaris. Dong Suebing tersenyum dan berjalan menuju Mercedes-nya. Dia tidak berbalik dan langsung pergi. Untungnya, dia tidak langsung menangkap pria itu, atau dia akan kehilangan informasi penting ini. Beck sangat berguna dalam situasi ini. Pria paruh baya itu menunggu lama di luar bank, sebelum menelepon Sasasa untuk memberitahunya. Sasasa menghela nafas. Tidak perlu menunggu lagi, kembali sekarang. Oke, bagi Sasasa, 1 atau 2 juta bukanlah apa-apa. Bisnisnya berjalan dengan baik dan tidak perlu mengambil risiko apapun. Tapi Dong Suebing menawarkan 20 juta RMB, dan Sasasa mempertimbangkannya lama sebelum membuat keputusan ini. Namun pihak lain tidak muncul. Tapi ini juga bagus untuk Sasasa. Jika identitasnya bocor, entah masalah apa yang harus dia hadapi. Dia bahkan mungkin dibunuh sebelum dia bisa menghabiskan uangnya. Sasasa jika baik-baik saja tidak melakukan transaksi ini, tetapi tanpa dia sadari, Dong Suebing telah mendapatkan informasi yang dia inginkan. Malam, kota Luan, langit gelap, dan jalanan ramai. Dong Suebing tidak mengemudikan mobilnya. Sebaliknya, dia naik bus jarak jauh ke kota asing ini. Dia melihat orang-orang asing yang lewat dan pergi ke kios koran untuk membeli peta dan pemandu wisata. Setelah itu, dia duduk di bangku dan mulai membiasakan diri dengan jalan dan landmark kota. Dong Suebing mencoba menghafal semuanya sebelum naik taksi. Hai, bawa aku ke kamar mandi Haibing. Terima kasih. Dong Suebing duduk di kursi penumpang belakang. Sopir itu berbalik dan melihat ke arah Dong Suebing. Anak muda, kamu bukan orang lokal. Aksenmu bukan dari sini. Ya, apa yang salah? Tempat itu memiliki latar belakang yang rumit dan tidak bersih. Lanjut pengemudi, jika kamu ingin bersenang-senang, kamu harus pergi ke pemandian naga laut besar. Itu tidak jauh dari sini. Dong Suebing bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa tempat itu tidak bersih? Beritahu aku tentang itu. Sopirnya cerewet dan menjelaskan kepada Dong Suebing saat mengemudi. Kebanyakan tempat mandi tidak bersih karena sebagian besar menawarkan layanan prostitusi. Namun pengemudi tidak mengacu pada layanan tersebut. Maksudnya Haibing Bat Parlor sering terjadi pertengkaran, pemerasan, dan memiliki reputasi buruk serta didukung oleh triad. Satu-satunya keuntungan pergi ke sana adalah pelanggan tidak perlu khawatir dengan polisi. Bos pemandian itu punya koneksi dengan polisi. Dong Suebing sudah menduga hal ini akan terjadi dan tidak keberatan. Merupakan pertaruhan bagi Dong Suebing untuk datang ke kota Luan. Dong Suebing tidak mengetahui apakah informasi Sasasa akurat atau tidak. Kalaupun benar, dia juga tidak tahu apakah peninggalan itu masih ada pada bos Haibing Bat Parlor. Itu sebabnya Dong Suebing tidak melaporkan informasi tersebut kepada atasannya atau orang lain. Pertama, informasi tersebut tidak dapat berfungsi, dan kedua, jika informasi tersebut salah maka akan menjadi aib. Jika Biro Keamanan Umum Provinsi mengirim orang-orangnya untuk menangkap orang-orang di pemandian Haibing dan tidak menemukan apapun, Dong Suebing mungkin akan dihukum karena memberikan informasi palsu. Inilah alasan mengapa Dong Suebing memutuskan untuk datang dan menyelidiki sendiri. Ya, Dong Suebing akan menyusup ke Haibing Bat Parlor sebagai penyamaran. Lagi pula, dia mendapat libur kerja selama seminggu. Agar tidak terekspos, Dong Suebing meninggalkan semua kartu identitas, jam tangan, liontin giok, mobil, dan bahkan mengganti pakaiannya. Dia mengenakan pakaian pinggir jalan yang murah, dan sebelum dia datang,
dia menelepon banyak orang untuk memberitahu mereka bahwa dia akan pergi berlibur. Dia bahkan berbohong bahwa dia akan mendaki gunung, dan teleponnya akan mati. Selama 10 hari ke depan, tidak ada yang akan mencarinya. N00V Euro L1N menjadi tuan rumah rilis perdana bab ini. Pusat kota, Jalan Tengah Utara. Dong Suebing turun dari taksi dan melihat papan petunjuk di seberang jalan. Ruang mandi Haibing, ini tempatnya. Bagian luar bangunan telah dicoret dengan baik dan terlihat berkelas. Papan nama kamar mandi berwarna merah, dan 2 staf cantik berkostum Chongsam berdiri di pintu masuk utama untuk menerima tamu. Mereka akan menyetujui pelanggan, dan banyak mobil mahal memasuki tempat parkir. Ruang mandi ini berbeda dengan Beijing dan lebih mirip pusat rekreasi. Dong Suebing tidak segera memasuki ruang tamu dan berjalan mengelilingi sekitarnya. Setelah Dong Suebing terbiasa dengan lingkungan sekitar, dia merapikan kemeja dan dasinya. Sebelum meninggalkan Kabupaten Yantai, dia telah memotong rambut dan terlihat sangat berbeda sekarang, karena dia takut seseorang akan mengenalinya. Meskipun orang-orang di kota Luan tidak mau membaca surat kabar Kabupaten Yantai, Dong Suebing telah muncul di surat kabar provinsi. Gambaran yang dimuat di surat kabar bukanlah gambar terbaru dan tidak jelas, namun ia harus berhati-hati agar tidak terekspos. Oke, semuanya sudah siap. Dong Suebing menguatkan dirinya dan mengambil langkah panjang menuju pintu masuk. Kedua staf di depan pintu melihat Dong Suebing mengenakan pakaian murah, tetapi mereka tetap tersenyum dan membungkukkannya. Selamat datang, selamat datang. Lantai lobi terbuat dari marmer dan berwarna merah. Banyak orang yang mendaftar di konter depan, dan Dong Suebing melihat sekeliling. Dia melihat staf berusia awal 30-an dan berjalan mendekat. Apakah kalian semua sedang merekrut? Dong Suebing bertanya. Pria berpotongan cepat itu melihat ke arah Dong Suebing. Kamu sedang mencari pekerjaan. Apa yang Anda tahu? Jawab Dong Suebing. Saya tahu sedikit tentang segalanya. Pijat juga. Apakah Anda memiliki izin pijat? Hah, tidak. Pria berpotongan cepat itu pergantian tangan. Itu artinya kamu tidak tahu apa-apa. Pergi. Panti mandi tidak kekurangan pekerja umum dan nyonya rumah. Yang kurang dari mereka adalah pemijat profesional berlisensi. Tidak semua pelanggan mereka mencari pelacur. Kebanyakan dari mereka mencari pijatan asli. Orang bisa belajar pijat dengan cepat, tapi mereka bukan profesional. Seorang tukang pijat profesional memiliki izin, dan tidak banyak dari mereka yang mau bekerja di tempat tersebut. Dong Suebing mendecakkan bibirnya. Meski saya tidak punya izin, saya kuat. Lihat pria berambut cepat itu mengguncangkan. Kami tidak membutuhkan pekerja umum. Saya tidak keberatan dengan gajinya. Beri saya sejumlah uang, menyediakan makanan dan tempat tinggal sudah cukup. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.